Bengkelmu? Mobil. Nah kan aku suka yang ini sama ini, sangku. Oh iya. Sangku sama mana ya? Sangku sama ini. Oh iya. Ini Sama aku mau ini. ini tentang apa ini? Motor Motor dan dah. sepeda. Aku suka sepeda. Ini apa nih? Aku mau ini. Mobil apa ini? Madam kebakaran yang keren. Pemadam Dua. kebakaran yang keren. Dua. Nah, apa lagi nih? Ini pedati dan kereta kuda. Apa nih? Ini adalah kereta perang. Ini suasana di dalam Dalam proyek. Tapi yang ini belum. Oh iya, kelewatnya mobil apa nih? Kendaraan pertanian. Sangku kan aku mau ini. Nih di jalan Jalan. raya. Jalan raya. Ini Aku lahan mau ini sama ini. lahan pertanian. Ini Aku mau ini jalan sama raya. raya lagi. Ini nanti diwarnain, dah habis. Buku pertama sudah selesai. Sekarang kita bercerita buku kedua. Balas budi seekor ikan. Aku suka itu. Iya. Dahulu ada seorang pemuda miskin bernama Tigran. Ia bekerja pada seorang nelayan. Setiap hari nelayan membayar upahnya dengan dua ekor ikan. Meskipun sebenarnya kurang, namun Tigran tetap bekerja dengan giat. Nah, nih, dia apa nih? Nelayan. Nelayan tugasnya apa ya? Menangkap seperti biasa, Tigran membantu nelayan mencari ikan. Saat menjaring ikan, Tigran mendapatkan satu ekor ikan kecil bersarip indah. Rupanya ikan itu bisa bicara. Ikannya bisa bicara. Apa yang ikan bicarakan? Aku mohon, lepaskan aku. Ayah dan ibuku sedang menungguku di dalam laut, ujar ikan itu. Ikannya bisa ngomong. Ikannya bisa ngomong, teman-teman. Tigran merasa kasihan pada ikan kecil tersebut. Maka ia pun melepasannya ke laut. Majikannya melihat apa yang dilakukan oleh Tigran. Sang majikan sangat marah, lalu memecat Tigran. Tigran pun pulang dengan hati sedih. Ia bingung harus dengan apa lagi memberi makan anak dan istrinya. Apa nih? Sapi. Bisa naikin. Di perjalanan pulang, ia bertemu monster yang menunggang sapi. Monster itu mau membantu Tigran dengan satu syarat. Aku akan memberikan sapi ini, tapi setelah 3 tahun, aku akan kembali dengan pertanyaan yang harus kau jawab. Jika kau tak bisa menjawab, kau akan menjadi budakku selamanya, ucap monster. Hahaha. Nih, monsternya gendut, teman-teman, tuh. Sambil hahaha. Sambil begitu dia. Tigran tak memiliki pilihan lain. Ia pun menyanggupi syarat yang diberikan oleh monster tersebut. Tigran membawa pulang sapi itu. Setiap hari ia memerah sapi itu dan menjualnya ke pasar. Begitu caranya menghidupi keluarganya. Hingga tak terasa 3 tahun sudah sapi itu bersamanya. Tigran merasa takut. Pasti tak lama lagi monster itu akan mendatanginya. Seperti perjanjian mereka. Pada malam harinya datang seorang pemuda yang tersesat. Ia memohon kepada Tigran untuk diizinkan menginap beberapa hari. Dan Tigran pun mengizinkannya untuk tinggal. Ada tamu. Dia kedatangan tamu. Tak lama kemudian datanglah monster yang hendak memberikan pertanyaan kepada Tigran. Monster itu meminta Tigran untuk keluar, tetapi pemuda yang menginap di rumah Tigran melarangnya. Jawablah pertanyaan monster itu dari dalam rumah saja, ucap pemuda itu. Gak boleh, Tigran gak boleh ketemu monster. Aku sangat takut. Aku harap aku bisa menjawab semua pertanyaan monster itu. Aku tidak mau menjadi budaknya, ucap Tigran.
Badan Tigran gemetar, ia sangat ketakutan. Mungkin, nanti biar aku saja yang menjawab pertanyaan-pertanyaan dari monster itu, ucap si pemuda. Tigran menganggukkan kepalanya dari dalam rumah, ucap pemuda itu. Kemudian Tigran berseru dari dalam rumah, bagaimana kalau kau sebutkan saja pertanyaanmu? Aku akan menjawabnya dari sini, ucap Tigran kepada si monster. Meminta agar monster memberikan pertanyaan dari luar rumah saja. Si monster pun menyetujuinya. Monster gede banget ya bang. Baiklah, pertanyaan pertama, dari mana asalmu? Tanya monster. Aku berasal dari seberang laut, jawab pemuda itu berusaha menirukan suara Tigran. Bagaimana caramu datang ke sini? Lanjut monster. Aku menaiki kutu yang pincang, balas si pemuda. Monster kebingungan namun tetap melanjutkan pertanyaannya. Berarti kau tinggal di laut yang sangat kecil? Tanya monster. Tidak, bahkan elang pun tak bisa menyeberang laut itu, ujar si pemuda. Berarti itu elang yang bodoh, kata monster. Tidak, bahkan bayangan elang pun tidak itu bisa menutupi seluruh kota, balas si pemuda. Si monster semakin bingung, ia tak memiliki pertanyaan lagi. Ia pun pergi tanpa melakukan apa-apa. Tigran sangat berterima kasih kepada pemuda itu. Tanpa pemuda tersebut, Tigran yakin ia pasti sudah menjadi budak monster jahat itu. Tigran tak mengetahui kalau pemuda itu adalah jelmaan ikan yang ia tolong dulu. Wah, berarti tamunya adalah ikan, Vero. Tamunya ikan jadi orang. Jadi ceritanya ini apa ini? Tentang apa ini? Tentang ikan. Ikannya bisa apa? Bisa ngomong. Bisa ngomong. Ikannya bisa ngomong. Terus apa lagi? Ini kura-kura yang pintar. Kura-kura yang pintar. Ada apa nih? Monyet. Ada monyet. Ada burung. Di suatu hutan yang luas, ada kabar tentang ditemukannya kebun pisang oleh seekor kera. Berita itu tersebar ke seluruh penghuni hutan, tak terkecuali si kura-kura. Kura-kura yang terkenal binatang cerdas ini pun tak mampu melewatkan kebun pisang tersebut. Setelah berhari-hari ia mencari, akhirnya ia pun menemukannya. Ia sangat terkejut dan terpesona melihat begitu banyak pisang matang di atas pohon, sehingga tak sadar akan keberadaan makhluk lain di sekitarnya. Ada yang melemparnya dengan kulit pisang. Aduh, siapa yang melemparku nih? Kata kura-kura. Pergi kau dari sini. Ini adalah kebunku, kata seekor kera yang sedang asik memakan buah pisang di atas pohon. Dasar kau makhluk bodoh, balas kura-kura dengan nada mengejek. Sang kera pun tak mau kalah. Hei kura-kura, jaga bicaramu. Walaupun aku bodoh, aku bisa memanjat pohon ini dengan menikmati begitu banyak buah pisang yang masak. Sedangkan kau tidak kan? Ejek sang kera. Terus kura-kura malah tertawa mendengar ucapan sang kera. Lalu kera pun menjadi bingung. Apa yang lucu? Kenapa kau tertawa? Tanya kera. Ternyata kau memang bodoh. Lemparanmu itu tak mengenaiku. Sekarang kau lihat burung di sebelah kananmu, jawab kancil dengan percaya diri. Kera semakin bingung dibuatnya. Memang ada apa dengan burung itu? Tanya kera. Asal kau tahu, lemparanmu sama sekali tidak mengenaiku, karena kau melemparku dengan kulit pisang dan tidak dengan pisang utuh. Jika tidak, percayalah, lempar burung itu dengan kulitnya, jawab kura-kura. Kera pun menuruti perkataan kura-kura dan melemparkan sang burung. Burungnya dilempar pakai kulit pisang, bang. Lemparan kera meleset. Benar kan apa kataku? Jawab kura-kura. Akhirnya kera mencoba melemparnya dengan pisang utuh, lalu tepat mengenai si burung. Benar juga katamu, jawab kera. Tanpa disadari, ia telah masuk ke dalam jebakan si kura-kura. Nah, sekarang coba kau lempar aku dengan pisang itu, ujar kura-kura meyakinkan si kera.
Sambil ragu sang kera menggaruk-garuk kepalanya. Tunggu apa lagi? Kalau kau melemparku dengan kulit pisang, sekalipun tepat mengenaiku, itu tidak akan terasa sakit. Kura-kura kembali meyakinkan si kera. Akhirnya kera pun melempar si kura-kura dengan pisang masak sedang dinikmatinya. Hahaha, kura-kura tertawa. Mana kemampuanmu? Masa kau tidak bisa melemparku tepat sasaran seperti kau melempar si burung tadi? Kura-kura memancing kemarahan si kera. Kata si kera, si monyetnya marah. Awas kau, ancam si kera. Beberapa kali lemparan tak satu pun mengenai tubuh si kura-kura. Kura-kura dapat menghindar dengan gesit sambil mengejek si kera. Tanpa disadari telah banyak buah pisang dilempar hingga hampir habis. Tunggu dikit lagi. Sang kera pun putus asa dan baru menyadari bahwa ia tertipu setelah pisangnya hanya tinggal sisa satu buah. Si kura-kura pergi membawa semua pisang yang kera lemparkan kepadanya. Kera hanya bisa terpaku lemas setelah tahu dirinya tertipu. Ia pun hanya bisa melamun dan memakan buah pisang yang tersisa. Akhirnya kura-kura pulang dengan gembira tanpa harus pulang memanjat pohon pisang. Yeay! Yang satu Sudah selesai. Terima kasih teman-teman.